إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita dihadirkannya kembali di masjid ini untuk mengikuti pengajian istiqomah setiap Selasa malam Rabu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini disertai taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu adalah petunjuk dari Allah. Taufik adalah kemampuan untuk melaksanakan hidayah. Banyak orang yang diberi oleh Allah hidayah tapi tidak diberi taufik. Banyak orang yang ngerti tetapi tidak diberi kemampuan untuk melaksanakan apa yang dia ngerti. Kayak sabar misalnya. Banyak orang yang tahu bahwa sabar itu adalah termasuk maqamam mahmudah, maqam yang terpuji di sisi Allah. Tapi terkadang kita tidak mampu bersabar. Itu berarti kita belum diberi oleh Allah taufik. Maka kita minta kepada Allah, semoga kita diberi hidayah plus taufik. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, umatnya yang setia dan istiqomah mengamalkan ajaran dan sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk umat beliau yang insya Allah mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita minggu yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tudraku rak'atun limasbukin adrakal imama bi amraini bi takbiratil ihrami summa ukhra lihuhuin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tudraku, dan ditemui
Apa rakaatun rakaat limasbukin bagi makmum yang masbuk, makmum yang datang terlambat. Adraka yang menemui siapa makmum al-imama kepada imam bi amraini dengan dua perkara. Cara gabung sholat jamaah kalau terlambat itu ada dua caranya, nggak gabung-gabung aja. Kalau kita misalnya mau gabung satu organisasi itu kan ada prosedurnya, harus begini, harus begitu. Begitu pula kalau kita sholat datang terlambat, nah bagaimana cara gabungnya? Itu ada dua, bi amraini, bi takbiratil ihrami dengan takbiratul ihram pertama. Jadi kalau kita datang terlambat, kita langsung takbiratul ihram, karena itu adalah cara untuk masuk ke dalam sholat. Nah, sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram itu apa maknanya? Takbir yang mengharamkan kepada kita untuk melakukan apapun selain daripada urusan-urusan sholat. Kalau udah takbir, udah nggak boleh lagi ngomong dengan temannya. Pertama, cara gabungnya takbiratul ihram, berarti harus sendakap dulu, Allahu Akbar. Nah setelah itu baru ikut imam. Summa ukhra, kemudian takbir yang lain, lihuwiyin karena turun, karena ruku maksudnya. Jadi kalau misalnya kita datang, imam udah ruku, ya, kita baru datang, cara gabungnya pertama kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Setelah itu baru Allahu Akbar, gabung. Itu cara masuknya. Baru sah, baru dikonfirmasi sholat jamaahnya. Kalau enggak jatuhnya sholat sendiri. Karena nggak ngerti cara masuknya. Jadi takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Setelah itu baru Allahu Akbar, gabung. Jangan langsung aja gabung Allahu Akbar, nggak sah. Kenapa nggak sah? Cara gabungnya nggak benar. Wa iniktasara, maka jika meringkas siapa orang ala takbiratin atas satu takbir, ya, gimana Ustadz kalau takbirnya sekali gabung, caranya gimana? Satu kali takbir langsung gabung. Ustirito, maka disyaratkan, ya, kalau sekali takbir gabung, ayat tiapa ndak mendatangi siapa orang biar dengan takbir al-ihrami, karena ihram. Nah, kalau misalnya sekali aja boleh, tapi niatnya takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, baru langsung aja ruku. Cuman yang afdol itu dua takbirnya, pertama gabung, kedua untuk ruku, karena itu kedua-duanya termasuk rukun sholat. Karena perpindahan dari rukun ke rukun yang lain itu biasanya dengan takbir, kecuali i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau sekali takbir langsung gabung, caranya takbir kita tadi niatnya takbiratul ihram, bukan takbir untuk mengikuti posisi imam. Gimana kita mau mengikuti posisi imam sementara kita belum masuk ke dalam sholat? Cara masuk ke dalam sholat itu
dengan takbiratul ihram tadi. Faqat maka cuma satu kali takbir. Wa yutimmaha dan menyempurnakan seseorang kepada takbir qabla ayasira di dalam sebelum hendak jadi apa imam tadi ila aqalir ruku'i lebih sedikitnya ruku. Maksudnya ruku yang paling sedikit itu apa? Ruku yang tumakninah. Tumakninah itu kira-kira ya satu kali napas lah. Jadi begini ya. Jadi kalau takbirnya cuma sekali, kita minimal dapat sedikit ruku bersama imam. Jadi Allahu Akbar ruku. Minim satu napas itu dapat bersama imam. Tapi kalau imamnya udah kadang i'tidal, berarti tidak dapat satu rakaat. Nanti selesai imam salam tambah satu rakaat. Lain kalau dua takbirnya. Kalau dua takbirnya hukumnya kita terlambat mengikuti imam. Paham ya? Jadi Allahu Akbar imam naik nih, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita punya takbir sendiri. Cuman kita terlambat mengikuti imam. Jadi boleh terlambat boleh, tapi jangan lama-lama. Imam udah Sami Allahu liman hamidah, kita masih ruku aja, nggak masalah. Tapi kalau takbir kita sekali, berarti kita ikut imam takbir yang kedua. Maka minimal kita sedikit harus mendapat ruku bersama imam. Kalau tidak dihitung satu rakaat. Berarti bukan nggak sah loh ya. Nanti selesai salam imam tambah satu rakaat. Nah itu caranya masuk sholat jamaah. Wa illa dan jika tidak demikian lam tanaqid maka tidak sah apa sholat. Nah, sini malah tidak sah nih. Illa li jahilin kecuali bagi orang yang bodoh. Ya. Kecuali orang jahil yang baru-baru sholat. Yang sholatnya baru 3 hari itu nggak masalah. Yang penting sholat. Tapi nangis sholatnya udah kawakan, udah mulai dari balik sampai sekarang sholatnya masih begitu aja, nggak sah. Tapi fatan akidu maka jadi apa sholat lau kepada jahil naflan sholat sunat. Berarti sholat wajibnya nanti diulangin lagi. Bikhilafi ma dengan berbedanya perkara launa jika niat siapa masbuk aruku'a kepada ruku wadu halnya mensatukan ruku likhuluwiha karena sepinya sholat anitarumi dari takbiratul ihram. Nah ini juga nggak sah ya. Jadi begini, begitu imam ruku kita baru datang, kita takbir niatnya 2 takbir. Pertama takbiratul ihram, kedua takbir ruku. Ini enggak sah. Niatnya harus 1 atau dipecah. 2 kali takbir. Allahu Akbar ruku. Atau kita misalnya ikut imam aja sekali aja Allahu Akbar. Tapi kalau kita takbir niatnya ikut masuk sholat terus ikut imam ruku, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena yang satu untuk masuk sholat, yang satu untuk ruku. Tidak boleh digabung. Itu sendiri-sendiri itu takbir itu. Nah takbir yang pertama itu termasuk rukun. Kalau nggak pakai takbiratul ihram, sholatnya tidak sah, taubah batal. Apalagi kalau niatnya takbir itu untuk ruku yang tidak sah. Contohnya nggak sendakap dia.
Allahu Akbar, dia langsung duduk, langsung sujud atau langsung ruku. Niatnya takbir langsung ikut ruku, itu dia belum masuk ke dalam sholat. Sholatnya enggak sah. Au matarumi, atau di dalam sertanya takbiratul ihram, litasyriki, karena menyekutukan ya, au atlaqa, atau memutlakan, litarudi qarinatil iftitahi, dengan perintah dua ya, memulai sholat itu tidak sah. Jadi kalau satu takbir cukup niatnya takbiratul ihram. Kenapa? Karena takbir-takbir selanjutnya itu tidak termasuk rukun. Jadi misalnya gini aja. Tidak masalah. Tapi kalau takbir yang pertama termasuk rukun. Banyak ada orang sholat kayak karet, ada itu. Ada nggak itu? Meneng aja nih, sholat diam aja dia. Allahu Akbar. Dah, minggat. Nah, tapi kalau tidak takbiratul ihram tidak sah. Ya. Ada sampai di situ, ada yang mau ditanyakan? Masalah takbiratul ihram ini, cara gabung kepada sholat. Begitu pula yang lain, duduk juga begitu ya. Kalau imamnya udah tasyahud akhir, cara gabungnya gimana? Takbir dulu, Allahu Akbar, tumanina sedikit, satu napas, nggak usah baca apa-apa, langsung duduk. Jangan nggak takbir langsung duduk, nggak sah itu, belum gabung namanya. Nah, kalau nunggu itidal nggak dapat satu rakaat. Siapa orangnya yang dapat ruku bersama imam, maka dihitung dia dapat satu rakaat. Nah, kalau itidal ya berarti udah dapat satu rakaat. Berarti harus nanti imam salam tambah satu rakaat. Kalau kurangnya satu, ini kan yang dipermasalahkan, supaya bagaimana kita dapat satu rakaat bersama imam, walaupun imamnya tadi posisinya udah ruku, nah kita gabung Allahu Akbar, Allahu Akbar, gabung. Nah, kalau kita Allahu Akbarnya dua kali terlambat, bangun terlambat, kita mendapatkan ruku bersama imam tadi, tidak ada masalah. Tapi kalau kita Allahu Akbarnya sekali doang, ya kita harus minimal dapat satu napas ruku bersama imam, baru dihitung dapat satu rakaat.